Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat, tetap semangat belajarnya. Bertemu kembali bersama Ibu Eka Suprastiawati dari MTSN 8 Madiun. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Sebelum kita menganjak materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah kompetensi pengetahuan, yaitu memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kemudian, kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oke. Sebelum kita mempelajari materi pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN, apa sih tujuannya? Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai informasi tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi berbagai informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai informasi tentang perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang keempat, mengidentifikasi tentang konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian materi pokok yang akan kita pelajari ada 4 poin pokok. Yang pertama adalah pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat apa? Faktor alam. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang keempat, pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi. Oke. Masih semangat ya? Kita bahas yang pertama dulu, pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang diakibatkan faktor alam dapat diartikan sebagai perubahan yang disebabkan faktor-faktor yang berhubungan dengan alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antar satu negara dengan negara lain. Faktornya yaitu yang pertama adalah faktor iklim, yang kedua adalah faktor geologi, yang ketiga adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Oke. Yang pertama sekarang adalah faktor iklim. Berdasarkan letak lintangnya, negara-negara ASEAN memiliki iklim tropis. Kemudian, faktor iklim mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN, yaitu yang pertama adalah faktor iklim matahari, iklim muson, dan iklim fisis. Yang pertama, kita bahas tentang angin muson. Angin muson itu apa toh sebetulnya? Angin muson itu adalah angin yang berganti arah setiap 6 bulan sekali, sehingga menyebabkan terjadinya musim hujan dan musim kemarau.
Angin muson itu dibedakan menjadi dua, angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat itu lihat kamu arahnya kemana. Nih, kamu lihat gambarnya. Kemudian yang kedua, iklim matahari. Apa sih sebetulnya yang dimaksud iklim matahari? Iklim matahari, iklim yang perhitungannya berdasarkan banyaknya panas yang diterima oleh permukaan bumi dari matahari. Iklim matahari itu juga disebut sebagai iklim garis lintang atau iklim teoritis. Berdasarkan kedudukan lintangnya dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah daerah iklim panas atau tropis. Yang kedua, daerah iklim subtropis dibedakan menjadi 2, subtropis utara dan subtropis selatan. Kemudian yang ketiga, daerah iklim sedang utara dan daerah iklim sedang selatan. Kemudian yang terakhir adalah daerah iklim dingin dibedakan menjadi iklim utara dan iklim selatan. Kemudian yang ketiga adalah iklim fisis. Iklim fisis itu merupakan sebuah iklim yang sesuai dengan keadaan atau fakta aktual di suatu daerah tanah karena pengaruh lingkungan yang terkandung di daerah tersebut. Secara umum, iklim fisis itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah iklim laut, iklim daratan tinggi, iklim musim atau yang dikenal dengan iklim muson, iklim bumi, iklim gunung atau pegunungan. Pemanasan global yang terjadi dewasa ini berdampak pada terjadinya penyimpangan iklim. Penyimpangan iklim ini sering menyebabkan terjadinya bencana klimatik. Apa sih yang dimaksud dengan bencana klimatik? Bencana klimatik itu bencana yang disebabkan oleh iklim dan suhu. Kamu lihat contohnya di bawah ini. Tsunami di Indonesia dan berbagai negara di Asia. Kemudian banjir bandang di Thailand. Ada puting beliung di Haiyan. Ada juga kebakaran di Indonesia dan di Brunei akibat kemarau panjang. Kemudian ada kekeringan di Kamboja dan Laos akibat kemarau panjang. Itu adalah contoh dari bencana klimatik. Yang kedua yang kita bahas adalah perubahan ruang dan interaksi antar akibat faktor geologi. Secara geologi, ASEAN terletak pada 3 lempeng. Yang pertama adalah lempeng Eurasia, yang kemudian lempeng Pasifik, yang paling besar yaitu lempeng Indo-Australia. Lempeng Eurasia ini adalah dibedakan ada pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibat kondisi geologis itu, maka ASEAN memiliki kondisi alam yang sangat dinamik. Akibatnya, kegempaan, tsunami akibat gempa bawah laut, dan letusan gunung Merapi sering melanda negara-negara di ASEAN. Yang ketiga, faktor kesediaan sumber daya alam. Negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Karena kondisi alam yang berbeda-beda pula, setiap negara mencakup kebutuhannya melakukan kegiatan ekspor maupun impor kepada negara lain. Karena perbedaan hasil alam tambang tersebut mendorong antar negara anggota ASEAN bekerjasama dengan perdagangan. Hampir semua negara-negara ASEAN itu memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Karena apa? Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam, barang tambang, tetapi menguasai perdagangan
dan industri. Bisa kamu lihat di bawah ini negara-negara yang memiliki barang tambang. Ada Indonesia memiliki minyak bumi, batu bara, kemudian ada Malaysia memiliki bauksit, biji besi, minyak bumi. Ada juga Filipina yang memiliki tembaga, nikel, emas, batu bara, mangan. Kemudian Thailand memiliki timah mangan. Kemudian Brunei Darussalam memiliki minyak bumi dan gas alam. Tidak kalah juga Vietnam itu memiliki batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, dan fosfat. Kemudian Laos juga memiliki timah, briket, batu bara, besi, tembaga, emas, gip, dan belerang. Myanmar ada timbal, sek, perak, timah, minyak bumi, dan lain sebagainya. Terakhir adalah Kamboja juga tidak kalah memiliki barang tambang yang dimiliki, misal biji besi, batu bara, tembaga, fosfor, dan emas. Sekarang yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi itu berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi berkomunikasi mengurangi jarak dan waktu berinteraksi antar pihak. Teknologi juga memiliki peranan yang besar dalam mengubah kehidupan manusia berinteraksi, yaitu apa? Dengan adanya teknologi transportasi dan teknologi dapat dimanfaatkan memindahkan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Teknologi produksi digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Kamu amati di gambar di bawah ini ada dua transportasi. Ada transportasi tradisional dan ada transportasi modern. Ada transportasi tradisional ini menggunakan sapi. Kalau menggunakan modern ini sudah ada, contohnya adalah pesawat. Karena yang kita bahas yang pertama dulu. Teknologi transportasi. Saat ini berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut, dan udara. Ilmu pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan tingkat keamanan yang tinggi. Karena kereta cepat monorail, pesawat terbang, dan speedboat terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpang. Kamu lihat di bawah ini ada bermacam-macam contoh transportasi baik darat, udara, maupun laut. Teknologi komunikasi. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat contohnya dalam berbagai aspek, baik itu aspek sosial maupun ekonomi, budaya, dan keamanan. Aspek sosial, dengan bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi dan menghindari kemacetan. Yang ketiga, maraknya perdagangan manusia. Yang keempat adalah kerjasama luar negeri yang semakin mudah. Aspek yang kedua adalah ekonomi, dengan bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal, akibatnya muncul pusat-pusat aktivitas masyarakat. Yang kedua, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Yang ketiga adalah barang-barang asing semakin mudah terjangkau dengan harga yang murah. Kemudian aspek budaya.
Aspek budaya. Yang pertama, terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Kemudian perubahan sistem nilai dan norma. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Kemudian munculnya aliran-aliran bertentangan, budaya semakin mudah masuk. Kamu lihat contoh-contoh teknologi modern yang saat ini merebak di masyarakat. Yang berikutnya, yang ketiga, yang kita bahas adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN yaitu terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang diwujudkan sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara sekitar tahun 2015. Selain itu menjadi salah satu upaya meningkatkan daya saing ASEAN sehingga bisa menyaingi Tiongkok dan India guna menarik perhatian investasi asing. Dengan dimulainya MEA, maka setiap negara ASEAN harus meleburkan batas teritori dalam sebuah pasar bebas. MEA akan menyatukan pasar di setiap negara dalam kawasan menjadi pasar tunggal. Ada beberapa perubahan yang terjadi menjadi dampak positif masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama adalah hambatan perdagangan tidak lagi sehingga setiap negara dapat meningkatkan ekspornya. Yang kedua, MEA memberikan kesempatan masuknya FDI yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi. Yang ketiga adalah terdapatnya kesempatan yang sangat besar bagi para pekerja karena dapat banyak tersedianya lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Yang terakhir, para pengusaha akan semakin kreatif karena banyaknya persaingan yang ketat dari para tenaga kerja yang semakin meningkat tingkat profesionalitasnya dan bakat yang dimilikinya. Yang terakhir yang kita bahas adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan dapat diartikan sebagai kegiatan alih fungsi atau mengubah suatu fungsi lahan dari suatu fungsi menjadi fungsi lain. Salah satu penyebab terjadinya konversi lahan adalah faktor jumlah penduduk yang semakin tahun semakin tinggi jumlah penduduknya. Maka kebutuhan akan lahan baik untuk pemukiman maupun industri juga akan semakin tinggi atau semakin besar. Indonesia adalah sebagai negara agraris tentu saja memiliki lahan pertanian yang sangat amat luas. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan akan lahan dilakukan konversi lahan pertanian baik untuk pemukiman maupun untuk industri. Silakan diamati gambar di bawah ini. Contoh pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi. Tidak bisa dipungkiri penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan perhatian beberapa negara industri. Pasalnya, tidak semua industri yang akan atau dibangun berada di lahan yang tepat dan tidak menepati lahan produksi seperti lahan pertanian. Berbagai macam masalah akan timbul, di antaranya 1. Lahan pertanian berkurang yang membuat produksi pangan dan pertanian menurun.
Kemudian lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibatnya limbah dan polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Kemudian yang ketiga, konvensi lahan itu menular yang mengancam kesediaan lahan pertanian. Kemudian pengaruhnya apa? Konvensi lahan pertanian menjadi pemukiman membawa dampak yang negatif tentunya. Yang pertama adalah luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Kemudian petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya. Kemudian hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Kemudian berkurangnya lahan serapan air. Konvensi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konvensi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konvensi lahan bisa jadi penghambat pembangunan suatu negara. Tetapi meskipun demikian, kita harus mengawasi konvensi lahan yang terjadi jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Oke. Kita sudah mempelajari materi. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran atau materi kali ini, yaitu adalah perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku masyarakat menimbulkan terjadinya pemanasan global yang memicu terjadinya bencana klimatik. Letak geologis ASEAN pada tumpukan 3 lempeng harus disikapi dengan kesiapan dan menghadapi bencana geologi dengan melibatkan kerjasama baik itu bilateral maupun regional. Oke. Saya kira materinya dapat dipahami. Sekarang silakan dikerjakan tugas di bawah ini. Silakan disalin di buku, kemudian silakan disetorkan ke e-learning madrasah. Saya kira sekian materi saya. Terima kasih. Tetap belajar IPS, asik dan menyenangkan. Semoga sukses. Tetap jaga kesehatan. Belajar dari rumah, mari kita bersama-sama lawan COVID-19. Sekian, semoga bermanfaat. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.